Halo, selamat malam menuju pagi. Bertemu kembali bersama saya, Cupu 99. Apa kabar adik-adik? Semoga baik ya dalam lindungan Tuhan. Kita hari ini mau bercerita tentang legenda Danau Toba. Legenda Danau Toba sama Samosir, tanah, air, angin, api adalah elemen alam. Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia mempunyai 16.771 pulau di Indonesia. Banyak banget ya, lebih banyak. Kayaknya Indonesia negara paling banyak yang memiliki pulau. Negara di dunia yang paling banyak memiliki pulau ya Indonesia. Dan salah satu pulau terbesar Indonesia adalah Sumatera. Sumatera tuh salah satu terbesar ya. Dan di Pulau Sumatera itu mempunyai banyak danau. Dan Danau Toba adalah salah satu danau yang terbesar ya di Pulau Sumatera, Danau Toba. Kita menceritakan Danau Toba ya. Gimana sih legendanya terjadinya Danau Toba yang berada di Sumatera, di Pulau Sumatera. Itu terjadi pada zaman dahulu kala. Hidup seorang pemuda sederhana dan tampan bernama Toba. Jadi pemuda ini bernama Toba. Dan suatu ketika Toba ini pergi memancing ikan di sungai. Dilempar tuh umpannya. Peng. Masuk umpan ke sungai. Lalu beberapa waktu kemudian umpannya ditarik sama ikan. Ya, ikan mas yang cukup besar. Tarik. Tung, tung. Lalu diangkat kailnya. Pekeng. Pekeng. Ikan masnya pun tertangkap dan diambil menggunakan tangan ya. Dan ketika melihat ikan itu, Toba ini merasa terpukau. Kenapa terpukau? Karena ikan mas itu bersisik emas ya, bersisik sangat mengkilap. Lalu dimasukkanlah ikan itu ke dalam wadah ya, ke ember. Lalu Toba pun pulang ke rumah. Dia ingin memasak ikan tersebut karena perutnya sudah keroncongan ya seharian pergi memancing. Lalu dia masuk ke dapur dan mencari kayu bakar. Karena pada zaman itu kan masa lampau nggak ada kompor, jadinya harus masak menggunakan kayu bakar. Ternyata kayu bakarnya sudah habis semua, maka dia pergi keluar dan memindahkan ikannya ke dalam guci ya, sebuah guci atau sebuah wadah yang besar. Dan lalu dia pun pergi keluar ke hutan mencari kayu bakar ya. Mencari kayu bakar yang akan dipakai untuk memasak ikan tersebut. Ikan mas tersebut ya. Setelah beberapa waktu kemudian, beberapa jam kemudian, dia sudah mengumpulkan kayu bakar yang sudah cukup banyak. Lalu dia pulang dan setibanya di rumah, dia melihat ke dapur dan guci itu ternyata telah kosong. Ikan itu telah menghilang ya. Yang ada hanyalah koin-koin emas. Toba pun kebingungan, tapi dia pun berpasrah diri dan akhirnya dia masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tetapi dia terkaget-kaget. Karena apa? Dia melihat seorang wanita cantik yang sedang mengaca dan berhias. Toba pun mendekatinya
dan mengajaknya untuk berpacaran ya. Lalu hari demi hari pun berlalu. Hubungan Toba dengan ikan mas tersebut pun berjalan ya. Lalu Toba pun mengajak perempuan ikan mas itu untuk menikah. Dan perempuan itu menjawab iya, tetapi dengan syarat Toba tidak boleh menyebutnya dia adalah seekor ikan dan mengungkit bahwa dia adalah seekor ikan. Jadi perempuan ini adalah seekor ikan jadi-jadian ya. Seorang wanita jadi-jadian yang berasal dari ikan. Jadi istilahnya siluman ikan. Lalu mereka pun menikah dan setahun kemudian mereka pun menghasilkan anak dengan nama Samosir. Tetapi Samosir ini sangat bandal dan sangat pemalas. Pada suatu hari Samosir ini disuruh oleh ibunya ya, yang ikan mas itu, jelmaan ikan mas, untuk memberikan makanan ke ayahnya Toba itu, yang sedang bekerja di ladang. Ya. Tetapi Samosir tidak langsung ke ladang, melainkan pergi bermain bersama temannya. Ya maklum karena masih kecil ya. Samosir ini jadi ya sekitaran umur 13 tahun. Lalu dia pergi bersama temannya. Mungkin karena di tengah jalan diajakin main. Samosir, main yuk. Gitu, seperti itu ya. Dan akhirnya membelokkan, bukannya ke ladang langsung, tetapi bermain dulu. Dan setelah asik dia saya bermain, dia capek, perutnya keroncongan, dan akhirnya memakan makanan yang dibawa ya. Setelah makan habis makanannya, dia pun pergi ke ladang ya. Samosir ini pergi ke ladang ayahnya. Dilihat ayahnya, dia duduk di sampingnya, dan tempat makanannya pun dibuka oleh Toba. Ayahnya itu marah ke Samosir. Samosir, kenapa kau makan makananku? Lalu dia marah dan menampar anaknya. Dasar anak ikan, pak. Samosir cuma menangis dan berlari pulang. Sepulangnya di rumah, dia mengadukannya kepada ibunya bahwa dia telah ditampar, dipukul, dan dicaci maki dengan ungkapan anak ikan. Ibunya pun geram. Kenapa geram? Karena sebelum menikah Toba berjanji untuk tidak menyebut bahwa dia adalah ikan dan anak ikan, ataupun menyangkut asal usulnya. Lalu dengan kekuatan yang sangat kuat, dengan kemarahan, dengan luapan emosi, dipanggillah air yang sangat banyak. Dan dalam suatu ketika, daratan yang tadinya kering menjadi basah, menjadi sebuah danau Toba. Dan ayahnya Toba yang berada di dalam ladang itu tenggelam mati. Dan itulah makanya disebut Danau Toba, karena seluruh sawah ladangnya menjadi danau. Dari dataran rendah menjadi danau, dan mati ayahnya. Tapi Samosir kan sudah disuruh pergi dulu ke bukit. Jadi Samosir pun berubah menjadi pulau, bukan menjadi anak lagi. Dan dengan begitu
dengan kekuatannya yang dimilikinya lagi, ibunya pun menjelma menjadi seekor ikan lagi dan masuk ke dalam Danau Toba. Seperti itu ceritanya ya. Jadi Danau Toba dan Pulau Samosir memiliki hubungan yang sangat erat. Samosir itu adalah anaknya dan Danau Toba itu adalah ayahnya. Sedangkan ikan-ikan yang berada di dalam itu adalah ibunya. Seperti itu ya cerita legenda cerpen dari Samosir dan Toba dari Pulau Sumatera. See you next time dalam cerpen yang lain. Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen.